Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala sampai detik ini Allah memberikan kesempatan kita bisa menghadiri majelis ilmu. Mudah-mudahan ibadah kita diterima Allah Subhanahu wa taala. Amin. Tahu lah pian Bu, ibadah apa yang paling lawas di dunia ini? Tahu lah. Kira-kira yuk. Hah? Nikah namanya, boy. Kalau sudah nikah, ibadah 24 jam. Kalau melayani suami, berarti suami kan beribadah dong. Ya kan? Melayani suami aja beribadah 20. Berarti suaminya kan ada. Pokoknya kalau suami istri itu nikah, maka ibadah itu yang terpanjang. Kenapa? Karena 24 jam dihitung ibadah. Memandang suami kan pahala. Nah, menyentuh dan sebagainya kan pahala. Maka itu bersyukur kita diberikan Allah Subhanahu wa taala ada rumah tangga yang sempurna. Tapi bagi teman-teman kita yang sudah tidak sempurna lagi, itu juga terbaik menurut Allah Subhanahu wa taala. Mungkin itulah yang terbaik sudah. Jadi tidak boleh kita menggibah, menyembati macam-macam. Nah, kadang-kadang mohon maaf, janda itu sebelah mata dipandang orang. Padahal karena mesti, karena banyak janda-janda itu orang wali Allah Subhanahu wa taala. Karena banyak orang janda beribadatnya berhimat. Dikala ingin jadi suami, kadang kau beribadat berhimat. Nah, jadi kita baik sangka aja. Pas saja kan. Mengenai adab dalam berkumpul suami istri ini perlu jangan dianggap remeh, jangan sepele. Karena Nabi SAW bersabda, ujar Nabi, apabila ikam hendak berhubungan suami istri, hendaklah berbacaan. Karena kalau kita kada berbacaan, maka setan ikut mengumpuli kita. Apalagi yang dianjurkan ini laki, boy. Bila laki itu kada berbacaan, pian jangan mau. Boy, jangan berbacaan dulu tuh. Mau kada hafal, suruh fotokopi dulu. Apa? Anak didahi. Iya. Kenapa? Karena pian kasihan. Setan umpat menggawi pian. Coba pian pikirkan. Hakun lah, jangankan setan. Tetangga aja pian, aku dicangangi tetangga kadang lo. Apalagi umpat tetangga, ibaratnya apa bahasanya ini tuh? Yang 21 tuh. Yang ada kalau perilaku. Yang 21 tuh perempuan satu, lakinya 2. Yang lo apa ngaranya itu? Triliun nggak, Pak? Oh, kada tahu pian lah. Nah, ini bukan manusia tapi setan. 21-nya laki seorang, setan seikung menggawi pian gara-gara kada bacaan. Nah, makanya bacaan. Hafal kalau pian? Nah, bismillah. Allahumma jannibna syaitan wa jannibna syaitan ma razaqtana. Tapi boy, mohon maaf, di dalam agama kita nang doa ini dibaca oleh suami, bukan bini. Tapi kalau bini membaca juga bagus lagi, kada duanya. Nah, paling kada nang jangan kada dibaca itu dua sebutin nah. Bismillahilladzi la ilaha illahu. Itu dibaca pula baik laki atau binian ketika mohon maaf hendak melepas pakaian, itu dibaca. Karena ketika kita membaca itu bismillahilladzi la ilaha illahu, maka setan tidak akan bisa melihat kita dan setan kada kau mendengar kita apa-apa yang terjadi. Kenapa kau mendengarnya? Tuli dan melihat. Karena kalau kita ada bacaan itunya melihat. Nah, kalau melihat ini boy, itu bisa menyebabkan penyakit diantaranya karena setan mencangangi, mohon maaf, bisa menyebabkan kanker. Apa namanya? Nah, atau kanker apa itu? Nih, kanker itu. Karena setan mencangangi behimatnya. Karena kita ada bacaan tadi melepas pakaian. Dan ini mohon maaf bukan hanya hendak berhubungan sama istri. Pokoknya kapan pian melepas pakaian, hendak mandi misalnya nih, itu dibaca. Bismillahilladzi la ilaha illahu. Tapi membacanya sebelum melepas. Jangan sudah melepas bismillahilladzi. Karena awak setannya sudah melihat dahulu. Pas saja kah? Apalah sudah. Bismillahilladzi la ilaha illahu. Nah, itu jangan kada dibaca. Pada laki pian, pada anak pian. Apalagi hendak menggantung baju. Itu karena setan itu akan ikut karena di dalam gantungan baju kalau kada dibaca itu. Mudahan pian hafal. Yang kedua, ada berhubungan sama istri, mohon maaf, jangan di padang gelap.
Dan jangan di padang terang benar, itu makruh. Ya, sedang-sedang aja. Gelap benar kalau pindah salah pulang. Lah. Hah? Ya, yang kedua kada boleh buat lagi orang adzan tuh kada boleh. Lah, kada boleh orang adzan. Jangankan ya Allah, orang sembahyang aja makruh, sembahyang aja makruh. Orang adzan kita sembahyang langsung makruh, harus menuntungan dulu. Apalagi bagawian. Nah, itu jangan. Yang kedua, jangan sampai bepandiran. Nah, itu makruh ya bepandi sambil misalnya mandir macam-macam kada boleh. Hah? Berunding itu lain pulang. Wallahu alam, silakan ada yang bertanya. Yang terakhir, Bu, mohon maaf, tidak boleh melakukan yang di lain tempatnya. Paham ya kalau pian? Nah, ada boleh tempat lain daripada itu. Karena laknat termasuk ujar Nabi, orang itu adalah kafir kepada apa yang diturunkan Nabi Muhammad. Faqad kafara bima unzila ala Muhammad. Orang yang melakukan hubungan sama istri bukan di tempatnya. Yang ketiga, kada boleh datu haid, kada boleh. Pada datu haid kada boleh. Yang terakhir, jangan sampai mendihar bini laki pian. Misalnya bibir ikam ni kayak bibir arwah niniku aja. Nah, sejak itu kada boleh lagi berkumpul, hukumnya zina, boy. Itu namanya dihar. Pokoknya seluruh tubuh pian dari ujung rambut sampai ujung batis, laki pian tuh kada boleh menyamakan dengan mama atau nininya atau siapapun nang kada boleh kawin inya. Kada boleh. Itu namanya mendihar. Misalnya kita bahasa sayangan, saking sayangnya loh, bagusnya kuku ikam lah. Aku keingatan kuku ikam ini pas ya kuku mamaku. Nah, sejak itu boy kada boleh lagi berkumpulan. Nah, kita kada boleh lagi tuh. Harus bayar kifarat, puasa dan lain sebagainya. Wallahu alam. Silakan ada yang bertanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama ulun Nuria Faridah dari Majelis Taklim Haji Muhammad Raisuddin. Ulun mau bertanya. Nggih. Misalnya kalau suami mau minta jatah. Jatah apa? Wah, ini kata-katanya keren-keren lah. Minta jatah. Ayo silakan, Bu. Kalau suami mau minta jatah, tapi kan istrinya lagi berhalangan misalnya sakit gitu, Pak. Tapi kan kada kawa melayani, jadi bagaimana tuh, Pak? Kalau misalnya pulang suami minta kawin lagi, kalau istrinya kan kada membariakan, apa berdosa istri kayak itu? Itu aja, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Garingnya nih garing banget kah? Maksudnya garing lawa, kadangnya kada beampihan kah? Atau kadang garing, kadang sehat? Oh, bujur lah. Harus ditakuni dulu. Hah? Hah? Kadanya, Bu, ditakuni harus sudah. Artinya dasar kada kawanya. Hah? Oh. Waktu suaminya minta, tekanannya harus. Oh, gulanya naik. Nah, ya betul. Lalu kada kawa. Iya. Nang laki like spanning. Jakanya sekong naik, sekong turun, gulanya nih lah kawa. Oh. Iya, nonton bini. Jadi harus dipertimbangkan juga, Bang. Kan mohon maaf lah, jangan sampai laki ini hendak kawin tuh lantaran gitu aja. Karena kan orang hendak babini itu kan kewajibannya banyak. Bukan hanya untuk menapai batin, tapi kewajibannya secara zahir, mendidik inya. Nah, misalnya mohon maaf, nang bini itu sudahlah terpenuhi kewajiban zahirnya. Sudah belum? Oh, sudah. Orang berduit kisahnya nih, nang laki. Itu kah? Nah, amunnya babini lagi, Bang. Cukup aja lah, beri makan nih pulang. Hah? Iya, jadi kalau apa ngarannya Allah pusing jol kepala rumit jananya kan kayak ini lalakian mohon maaf lah, lalakian itu kan mohon maaf, lalakian kan beda dengan bebinian itu. Kalau bebinian itu inya kawa walaupun 10 tahun menjanda tuh kawa, 20 tahun tuh kawa. Tapi kalau laki-laki beberapa bisa 6 bulan sudah menduda tuh sudah pusing kepalanya. Itu beda. Hah? Itu beda, boy. Beda itu. Jadi dipian musyawarah bahasa pulang.
Karena ulun anu jo ngalih jo memutusakan itu. Lah, memutusakan boleh ngalih. Karena hendak anu kat yang ini pulang han. Nah ini pulang kat yang ini. Jadi nggih, nah amun kawa bijaksana mudah-mudahan pian disembuhkan. Siapa nanggaring tadi mudah-mudahan. Tapi kada pian kada kelola. Ya mudah-mudahan disembuhkan, mudah-mudahan hubungan suami istri. Nah, kalau misalnya darurat aja, daripada mohon maaf lakinya berzina, mau mana pian? Pian hakun di poligami kah, hakun dizinai kah? Mbah, oh iya pulang. Pulang lah. Iya. Mudahan ada manfaatnya. Wallahu alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.